Oke, bro, ini dia kita akan ngebongkar-bongkar lagi dan di sini, oke bro, ini dia di sini ada WiFi repeater lagi. Dulu aku pernah bongkar, cuman ini WiFi repeaternya beda versi ya bro. Pokoknya kita bongkar aja ya. Ini bagian samping ini ada port LAN, lalu ada lubang untuk reset dan itu ada default IP addressnya made in China dan kita akan bongkar bro. Oke, yang pertama kita hidupkan dulu aja. Ini si WiFi repeaternya kita colok ke sumber tegangan listrik. Lalu ini dia bro. Nah itu dia kelihatan sama bro di rumah. Sudah ada nyala hijau-hijau ya, berarti ini sudah connect ya. Oke, sekarang kita coba scan dulu di sini di siu HP-nya, di WiFi di HP-nya. Nah, itu lagi proses scanning dan di sini nggak kedetek sama sekali ya, bro. Jadi itu si WiFi repeaternya tuh nggak detek sama sekali. Kita coba tes ini WiFi repeaterku yang dulu, yang udah aku racing pakai antena anjay, semakin mantap saja. Kita scan dan di sini langsung ada kedeteksi WiFi repeater A818 ya, bro. Nah, berarti ini untuk WiFi repeater ini langsung kedetek. Nah, berarti repeater itu tuh yang pertama dan yang ini tuh ada sedikit masalah, bro. Sepertinya sih harus kita reset dan mungkin untuk cara resetnya ada di bawah deskripsi video ya. Oke, sekarang kita akan bongkar dulu aja. Penasaran dalamnya seperti apa gitu, bro ya. Bentar, yang pertama kita coba lihat dulu aja di sini gak ada baut-baut sama sekali ya, bro. Jadi untuk kebongkarnya tuh cukup dicongkel-congkel doang ya. Nah, biasanya aku dari sebelah sini dicongkel dikit. Yang penting ada celah dan nanti pakai kuku kita tinggal dicongkel-congkel gitu. Sebentar bro, kita bikin celahnya dulu aja. Ini ada sedikit gampang-gampang susah ya bro. Nah, itu dia bro tuh. Nah, kelihatan sama teman-teman, jadi dibikin celah dulu. Nah, kalau udah ada kuku masuk, pakai kuku atau pakai plastik atau apalah, pakai penyongkel, nah tinggal diputer sambil dicongkel. Nanti si pengunci-penguncinya itu bakal copot, bakal copot gitu bro, bakal copot. Nah, kayak di video ini langsung copot gitu dia ya. Mudah banget, jadi cukup dicongkel secara berputar dan langsung copot ya. Tinggal cabut-cabut soket dan udah diberes. Ini dia bro ya. Yang pertama kita coba lihat dulu nih untuk penutup atasnya. Nah, jadi penutup atasnya seperti ini, terbuat dari plastik dan ya udah plastik. Lalu di sini ada bagian-bagian lagi, kita coba lihat. Di situ ada penutup. Nah, jadi di bawah penutup hitam tuh ada rangkaian lagi, bro. Sebentar. Ini bagian rangkaian ini aku penasaran, kita bongkar dulu aja, bro ya. Let's go. Oke, ini dia teman-teman, sudah aku bongkar dan ini dia bisa bro lihat di rumah ya. Jadi dalamnya itu kayak gini, ada elko resistor, kapasitor dan ada komparan sepertinya sini untuk adaptornya ya bro. Ini adaptornya power supply gitu ya. Dan setelah ukur-ukur sih ini tuh tegangannya tuh 5 volt ya bro. Ini di bagian bawahnya. Untuk sistem rangkaian adaptornya tuh simpel sekali bro. Pakai SMPS beberapa komponen dan udah deh bro. Sangat simpel sekali ya, anjas. Nah, ini dia. Ini bagian komponen utamanya, bisa bro lihat. Jadi si repeaternya tuh dalamnya tuh seperti ini. Dan di sini untuk repeaternya versi 4 antena bro yo. Versi 4 antena. Kanan 2, kiri 2 tuh kelihatan sama teman-teman. Kanan 2, kiri 2 ya anjay. Yang dulu aku pernah bongkar cuma 2 antena dan yang ini ada 4 antena. Anjas. Oke. Kita coba lihat lagi ini untuk bagian bawahnya ya. Kita lihat secara lebih detail dan di bagian bawahnya cuma jalur-jalur doang ya bro. Jadi gak ada komponen-komponen. Dan untuk komponen-komponennya itu di bagian atas doang ya. Ini dia. Oke, kita coba lihat lebih dekat lagi. Di sini ada chip Hynix ya sepertinya. Itu dia Hynix Core. Untuk chipnya itu untuk fungsinya aku kurang tahu. Intinya ada chip lagi, ada IC-nya. Lalu ini di bagian tengah ada chip lagi. Kita coba lihat. Di sini untuk chipnya cuma nomor seri doang ya. Kice berapa tuh ya, Taiwan, dan di sampingnya ada chip lagi 2SL. Mungkin bagian samping itu yang 8 kaki itu untuk EEPROM ya kemungkinan. Dan ya seperti itulah untuk bagian-bagian IC-IC-nya. Sekarang kita coba lihat untuk jalur-jalurnya ya. Jalur-jalur antenanya. Jadi kemana aja, apakah ini benar nyambung atau enggak gitu bro. Nah ini dia, ini bagian samping kita coba lihat. Antena yang bagian samping kiri ya. Sebentar aku cari penunjuknya dulu nih. Ini pakai pinset ya biar kelihatan. Oke, kita lanjut lihat jalurnya saja. Nah, jadi jalurnya ke situ, itu masuk ke komponen. Dari komponen itu masuk komponen dan itu jalurnya masuk ke situ lalu ke situ. Ya kelihatan, dan itu masuknya tuh langsung ke IC utama. Untuk antena kedua juga lewat komponen tuh ya. Lalu lewat komponen lagi, jalurnya masuk lagi ke situ dan masuk ke area IC utama ya. Ke area prosesor ya sepertinya. Dan berarti itu benar nyambung ya bro ya. Jadi bukan antena fake, ini antena real. Oke, ini untuk yang sebelahnya kita coba lihat lagi. Itu dia ada komponen masuk ke komponen lagi, itu dia. Itu komponen ke pakai jalur bawah ya bro.
Nah, ini ke sini nih. Sepertinya sih ini jalur yang ini atau yang sebelahnya tuh yang jalurnya intinya masuk ke sini, masuk ke komponen dan masuk ke jalur bawah ya. Untuk antena yang sebelahnya lagi masuk ke komponen itu dia kayak resistor atau kapasitor ya mungkin, I don't know, dan itu untuk jalurnya masuk ke IC utama ya bro. Dan berarti ini untuk antenanya semuanya fungsi ya bro. Ya, semuanya fungsi. Jadi misalkan teman-teman mau custom pasang antena tambahan harus pakai 4 antena gitu bro ya. Ya, seperti inilah untuk bentukan dalamnya si WiFi repeater. Untuk jenisnya tuh model berapa gitu ya, lupa bro. Pokoknya ada di judul ya. Dan ini next kita coba eksperimen, kita riset ya. Mungkin di bawah deskripsi video untuk cara-cara risetnya ya bro. Oke, thanks you for watching. Jadi itu saja dulu. Pokoknya silahkan subscribe aja ya bro. Yo.